Bisa. Kuliah sambil kerja merupakan hal yang lumrah di kalangan mahasiswa. Banyak dari mahasiswa yang ingin bisa memanage dan membagi waktunya untuk kuliah sambil bekerja karena memang hal tersebut sangat menguntungkan bagi mereka. Mereka bisa menuntut ilmu, juga bisa mendapatkan uang tambahan dari kerja tersebut. Makanya tak jarang kita menjumpai mahasiswa yang mencari pekerjaan part-time atau merintis usaha, entah bisnis online maupun bisnis F&B. Nah, kira-kira bagaimana sih tips and trick bagi mahasiswa yang ingin memulai usaha atau mencari kerjaan dan tips untuk membagi waktu mereka antara kuliah, mengerjakan tugas kuliah dan bekerja. Untuk itu, kita sudah bersama dua reporter kita, Fadil dan juga Yolan, bersama dengan dua narasumber yang tak kalah kompeten, yaitu Mas Ihsan Tias Setiawan, salah satu tour guide di Goa Sunyaragi Cirebon, dan juga Mas Megan Lokeswara, owner dari Lovia Glam, salah satu perusahaan kerudung terkenal di Cirebon. Untuk itu, kita langsung saja ke Goa Sunyaragi bersama Fadil. Silakan Fadil. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa yang juga bekerja sebagai pemandu wisata di kawasan wisata Goa Sunyaragi. Bersama saya adalah Mas Ihsan ya. Ihsan. Mas Ihsan, saya ada beberapa pertanyaan nih Mas. Boleh banget. Tentang kesibukan Mas Ihsan sebagai pemandu wisata sekaligus mahasiswa gitu. Boleh. Kira-kira Mas Ihsan ini sudah berapa lama sih menjadi seorang tour guide? Kalau jadi tour guide bisa dihitung dari tahun 2022 ya. Berarti udah sampai tahun sekarang 2024 sekitar 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Iya. Udah lumayan lama ya. Iya, dari sebelum masuk kampus, sebelum kuliah juga udah mulai kerja. Jadi di bidang wisata contohnya ya. Seperti tour guide, tour leader di beberapa biro travel. Jadi seperti itu. Apa sih yang memotivasi Mas Ihsan buat jadi tour guide? Kalau yang memotivasi sudah pasti karena saya butuh. Saya juga kan Gen Z ya, yang dimana saya butuh beli macam-macam jajan belanja gitu kan. Kalau untuk sekarang utamanya saya untuk biaya kuliah juga diutamakan, bayar UKT setiap 6 bulan sekali. Ini pun bisa membantu keringanan dari orang tua, bahkan saya tidak ingin melibatkan atau meributkan masalah akademik saya oleh orang tua terus, karena selama 12 tahun saya sekolah dari SD sampai SMK itu semuanya biaya orang tua, dan saya pengen di kuliah nanti karena untuk saya sendiri, saya harap saya bisa untuk bayar sendiri gitu. Jadi lebih ke arah kebutuhan secara keperluan dan juga kebutuhan secara keinginan. Jadi pada intinya ingin meringankan juga beban orang tua juga. Betul sekali. Oke, lanjut pertanyaan ketiga nih Mas Ihsan. Boleh. Apa sih tantangan terbesar Mas Ihsan yang Mas Ihsan dapat nih selama jadi tour guide sekaligus menjadi seorang mahasiswa gitu? Tantangan paling besar dan utama adalah manajemen waktu. Karena kuliah kan ya seperti yang kita tahu, kita kan dekat juga di kampus gitu kan. Kuliah itu dari waktu yang padat banget. Apalagi ditambah beberapa organisasi dan juga keperluan-keperluan lain. Nah, di sini saya melatih diri saya gimana caranya memanage waktu. Dan saya akhirnya sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa untuk membagi waktunya, mana yang harusnya kuliah, mana harusnya kerja. Karena saya membuat skala prioritas. Selagi itu kuliahnya lebih penting, ya udah kuliah dulu. Tapi kalau misalkan kerjanya lebih penting, misalkan ada bookingan, ada pesanan atau dari beberapa instansi yang pemerintah atau instansi perusahaan yang emang butuh banget saya sebagai tour guide-nya, berarti prioritas saya keutamain di kerja dulu. Jika tidak ada pesanan seperti itu, ya udah saya utamain kuliah. Jadi manajemen waktu dan skala prioritas yang diutamakan aja. Kalau tantangan lain mungkin lebih ke arah saya lelah. Tapi kalau terkait jarak itu sebuah tantangan nggak dong? Jarak dari rumah ke sini, terus dari sini ke kampus gitu Mas Ihsan? Kalau jarak sebenarnya nggak jadi masalah, karena dari rumah ke sini pun sekitar 15 menit, dari sini ke kampus mungkin sekitar 5 menit, jadi nggak terlalu jauh juga. Mungkin lebih ke arah kalau misalkan jarak itu ketika saya bawa rombongan tour leader keluar kota, contoh kayak ke Jogja, ke Bandung, bahkan Bali, itu menjadi ketakutan tersendiri, karena takutnya ada di tengah-tengah saya kerjaan ada hal yang penting banget yang harus saya datang di tempat tersebut gitu. Mungkin kalau jarak biasanya nggak terlalu jadi masalah, kecuali kalau saya jadi tour leader aja. Gitu. Nah, ada tips and trick nggak nih buat mahasiswa yang pengen juga sambil kerja tapi mereka tuh masih ragu buat manage waktunya gitu Mas Ihsan? Kalau untuk saran saya, jangan takut
untuk mau merelakan sesuatu, karena buatlah dulu table-table untuk skala prioritas. Kalau misalkan tidak ada table-table seperti itu ya agak susah juga gitu. Jadi jalankan aja dulu, kalau sudah ada dapat kerjaan jangan ditolak, karena kita nggak tahu rezeki bakal dari mana. Siapa tahu misalkan dapat tawaran kerja di satu perusahaan A, ternyata sampai besar nanti di sana jadi investor atau jadi ownernya menggantikan owner sekarang, kan gak ada yang tahu gitu kan. Jadi ya sudah, yang penting jalankan aja dulu, coba diusahakan, tapi jangan lupa juga kuliah menjadi prioritas utama, karena gimana pun keadaan kita, akademik itu menjadi hal yang utama, karena uang hanya sementara, pemikiran selamanya. Uang hanya sementara, pemikiran selamanya. Itu guys, itu tadi wawancara kita dengan saudara Ihsan sebagai salah satu mahasiswa yang juga punya kesibukan nih sebagai pemandu wisata di kawasan Goa Sunyaragi. Mungkin itu saja laporan dari saya. Saya lanjut ke Yolanda di Harjamukti. Silakan. Baik, terima kasih Fadil atas laporannya. Saat ini saya sedang berada di Harjamukti, tepatnya di kediaman salah satu mahasiswa yang mempunyai bisnis online. Bersama saya itu ada Mas Megan. Baik Mas Megan, pertanyaannya, mengapa Anda tertarik untuk membuka bisnis online? Contohnya membuka bisnis kerudung gitu. Yang pertama, alasan kenapa saya ingin membuka bisnis online, yang pertama karena bisa fleksibel gitu, bisa dimonitor di mana saja, dikarenakan saya masih kuliah, masih mahasiswa aktif di salah satu univ di Kota Cirebon, yaitu UIN Cyber Kota Cirebon. Yang kedua, mengapa saya memilih kerudung? Karena saya melihat dari market pasarnya, rata-rata mahasiswa rata-rata mahasiswi UIN kan memang sudah wajib berhijab gitu. Ya, betul. Saya ngeliat marketnya, wah memang ada pasarnya, saya coba juga. Dan alasan kedua mengapa saya memilih kerudung, karena bisa dimulai dengan modal yang kecil. FYI aja, pada saat bulan Juli saya memulai bisnis kerudung itu dengan modal 280.000. Gitu. Sudah sejak kapan sih usaha ini berdiri, Mas Megan? Usaha ini itu sudah berdiri, pokoknya saya mulai itu dari tanggal 24 Juli teman-teman sekalian. Tahun ini? Tahun ini, masih dibilang baru lah. Biasanya tuh di mana sih Mas Megan sendiri memasarkan produk gitu? Kalau untuk sekarang saya itu masih difokuskan masih di TikTok Shop, di Instagram, sama mungkin ada berapa persen, sekitar 30% offline gitu, jadi dari mulut ke mulut, dari rekan ke rekan gitu. Cuman kalau emang di platform sosial medianya untuk saat ini, per hari ini baru di Instagram dan TikTok Shop. Mungkin kedepannya bakal ke Shopee dan lain-lain gitu, seperti itu. Sejauh ini produk Mas Megan tuh paling jauh sudah terjual kemana? Untuk saat ini produk paling jauh tuh dijual ke temennya rekan saya gitu, di daerah Jakarta. Beliau itu, jadi yang beli itu orang Jakarta gitu. Jadi pada saat ini yang paling jauh itu di daerah Jakarta. Oke, baik. Bagaimana sih cara Mas Megan untuk mengatur waktu antara kuliah, terus mengerjakan tugas dan mengelola bisnis gitu? Untuk saya mengatur waktu ya, biasanya saya kan memang pure belum mempunyai karyawan, jadi saya masih memonitor semua usaha online saya, usaha kerudung saya dengan rekan usaha saya gitu, yang bernama Sofia Nirmala. Jadi jika memang tidak ada kelas, biasanya saya suka kayak kalau emang mau ada yang COD, misalkan paketnya pengen COD nih, saya ambil jadwal misalkan di hari Minggu, di hari Sabtu, yang memang pada saat hari itu biasanya tidak ada jam mata kuliah. Di sisi lain, bagaimana saya mengerjakan tugas, dikarenakan ini bisnis online, jadi tidak perlu kita pantengin terus, tidak perlu kita pokoknya kita 24/7 kita tuh pantengin terus bisnis kita, nggak perlu gitu. Jika memang ada waktu luang, saya
ada kalanya saya mengerjakan tugas seperti itu. Oh, begitu. Terakhir nih Mas Megan. Ya. Apa sih tips dari Mas Megan untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis online? Tips sebenarnya menurut saya pribadi, tips untuk berbisnis itu tidak ada, cuman yang bisa saya berikan kepada Mbak Yola, kepada rekan-rekan sekalian, bahwasanya tidak ada bisnis yang sempurna. Saran saya, jikalau memang kalian semua ingin bikin konsep kasar mengenai bisnis kalian, misalkan plan A, plan B, plan C, jangan terlalu banyak plan. Menurut saya pribadi, langsung pada aksinya. Terkadang bisnis akan sempurna ketika kita sudah memulainya, karena ketika kita sudah mulai, kita akan tahu bisnis kita kekurangannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya kita tutupi, kelebihannya kita lanjutkan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Megan. Baik pemirsa, mungkin cukup segitu saja laporan saya bersama salah satu mahasiswa yang menjalankan bisnis online, yaitu Mas Megan. Laporan tadi sekaligus menutup wawancara kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.